aplikasi baris dan deret ke matematika keuangan. Banyak sekali aplikasi dari konsep barisan dan deret yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebab ini, kita akan mempelajari aplikasi tersebut dalam bentuk konsep pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Pertumbuhan adalah kenaikan kandungan atau jumlah objek secara teratur setiap periodenya yang mengacu pada barisan geometri. Selanjutnya, soal dari pertumbuhan. Soalnya adalah banyak penduduk di suatu desa pada awal tahun 2015 adalah 100.000 orang dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Jumlah penduduk di desa tersebut akhir tahun 2017 adalah, ini kan disebutkan di soal bahwa pada awal tahun 2015 dan di akhir tahun 2017 itu berarti berjarak 3 tahun. Berjarak 2 tahun. Kita susun dulu diketahuinya. Nilai awalnya adalah 100.000 orang. Persentase pertumbuhannya 2%, berubah menjadi 0,02 dan lamanya pertumbuhan itu 2. Ditanya jumlah penduduk di desa pada akhir tahun 2017. Kita masukkan rumus pertumbuhan, yaitu PN sama dengan P0 buka kurung 1 tambah I pangkat N. Tadi kan tingkat pertumbuhannya 2%, menjadi P2 sama dengan 100.000 dalam kurung 1 ditambah 0,02 pangkat 2. P2 sama dengan 100.000 buka kurung 1,02 pangkat 2. 1,02 ini dapat dari 1 tambah 0,02. Selanjutnya 100.000 dikali 1,0404. 1,0404 dapat dari 1,02 pangkat 2. Terakhir kita kalikan saja 100.000 dengan 1,0404 menjadi 104,040. Jadi itulah jumlah penduduk pada akhir tahun 2017, 104,040 jiwa. Peluruhan adalah penyusutan atau pengurangan suatu nilai atau ukuran yang terjadi selama beberapa periode. Peluruhan dapat terjadi pada suatu zat dan harga atau nilai atau jumlah suatu barang. Selain menggunakan konsep rumus pada barisan dan deret aritmatika maupun geometri, khusus untuk peluruhan yang menerapkan konsep barisan geometri, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari banyak produksi AC pada tahun ke-15, yang dimana soalnya sebuah pabrik elektronik memproduksi sebuah AC. Pada tahun pertama, AC yang diproduksi sebesar 1.895 unit. Oleh karena banyak pelanggan yang kecewa terhadap kualitas AC tersebut, maka setiap tahun produksinya turun sebesar 125 unit sampai tahun ke-15. Tentukan banyak produksi AC pada tahun ke-15. Jadi diketahui U1 sama dengan 1890, B sama dengan min 125, N sama dengan 15. Lalu yang ditanyakan itu adalah U15. U15 ini sesuai dengan soal tadi, yaitu tentukan banyak produksi AC pada tahun ke-15. Jadi langsung kita jawab. Rumusnya itu adalah U15 sama dengan U1 ditambahkan dalam kurung N kurang 1 lalu dikali B sama dengan 1890 ditambah dalam kurung 15 min 1 dikalikan min 125 sama dengan 1890 dikurang 1750. Nah, 1750-nya ini dapat dari 15 kurang 1 sama dengan 14, lalu 14-nya dikalikan dengan min 125 yang hasilnya 1750. Jadi, 1890 dikurang 1750 hasilnya adalah 140. Jadi banyak produksi AC ke-15 adalah 140 unit. Terima kasih. Bunga merupakan pembayaran jasa atas penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan bunga.
dinyatakan dalam bentuk persentase dari modal pokok. Dalam bidang ekonomi, bunga dibedakan menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal merupakan besaran bunga yang dibayarkan secara tetap untuk setiap periodenya. Secara definisi, bunga tunggal merupakan konsep dari barisan aritmatika dengan penambahan tetap yaitu bunga itu sendiri. Halo teman-teman, jadi sini saya akan menjelaskan contoh soal dari bunga tunggal yang soalnya Pak Ali menabung di suatu bank sebesar rupiah 2 juta dengan bunga tunggal 6% per bulan. Tentukan besar tabungan Pak Ali setelah 2 tahun. Jadi diketahuinya AO sama dengan 2 juta, I sama dengan 6% per bulan, N sama dengan 24. Ditanyanya besar tabungan Pak Ali setelah 2 tahun. Mari kita jawab. Rumusnya adalah AN sama dengan AO dalam kurung 1 tambah I kali N. Karena di sini AN, N-nya adalah 24, nah 24 itu hasil dari selama 2 tahun. Jadi kan 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 2 tahun ada 24 bulan. Jadi N adalah 24. Sama dengan 2 juta dalam kurung 1 tambah 6% kali 24. Sama dengan 2 juta dalam kurung 2,44. 2,44 itu adalah hasil dari 1 tambah 6% kali 24, maka hasilnya 2,44. Sama dengan 4.880.000. Jadi besar tabungan Pak Ali selama 2 tahun adalah 4.880.000. Terima kasih. Bunga majemuk merupakan bentuk pembayaran bunga berdasarkan nilai tabungan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal tentang bunga majemuk. Pak Budi memperoleh uang THR dari perusahaan sebesar 8 juta dan ingin menyimpannya dalam bentuk deposito bank tempat ia menyimpan uang menerapkan hasilan bunga majemuk sebesar 4% per tahun. Berapakah besar tabungan Pak Budi setelah 4 tahun? Jadi diketahui AO atau modal tabungan pada awal periode itu adalah 8 juta, I atau bunga per periode itu 4% sama dengan 0,04, N atau tahun itu adalah 4 tahun. Jadi di sini bisa langsung kita masukkan rumusnya aja, itu ada AN sama dengan AO dalam kurung 1 tambah I pangkat N. A4 sama dengan 8 juta dalam kurung 1 tambah 0,04 pangkat 4. A4 sama dengan 8 juta dalam kurung 1 tambah 0,4 pangkat 4. A4 sama dengan 8 juta dalam kurung 1,2166529024. Jadi 1,2166529024 itu dari 1 ditambah 0,4 dipangkatkan 4. Jadi hasilnya 9.773.233 rupiah. Anuitas merupakan cicilan dalam penerimaan maupun pembayaran dari suatu nilai tetap jika diterima atau saja dibayar pada periode tertentu, yakni anuitas. Contoh soal berikutnya, Andi meminjam uang di bank sebesar 5 juta yang akan dikembalikan selama 1 tahun dengan sistem anuitas per bulan Rp1.123.620 dan bunga 2%. Tentukan besar angsuran pada bulan pertama. Diketahui M yaitu modal sebesar 5 juta, A yaitu anuitas sebesar Rp1.123.620 dan I yaitu bunga sebesar 2%. Ditanya A1. Angsuran pada bulan pertama yaitu A1, bunga pada bulan pertama yaitu B1. Kita jawab 5 juta dikali 2% sama-sama dibagi 100 menghasilkan 100.000. A1 sama dengan A dikurang B1. A1 sama dengan 1.123.620 rupiah dikurang 100.000 sama dengan A1 1.023.620 rupiah. Sekian, terima kasih. 너